Halo Sobat Pendidikan semuanya, selamat datang kembali di channel saya. Kali ini saya akan menjelaskan tentang perencanaan dari supervisi pendidikan dan supervisi manajerial. Langsung saja, mari kita simak. Di sini pembahasan yang akan saya jelaskan yakni ada 7. Pembahasan yang pertama yakni kebutuhan supervisi. Pembahasan yang kedua bagaimana merumuskan tujuan dan sasaran supervisi. Yang ketiga bagaimana cara menyusun rencana kerja supervisi program tahunan dan program semester. Yang keempat apa saja instrumen supervisi akademik dan manajerial. Yang kelima, bagaimana menentukan prioritas supervisi. Yang keenam, apa itu standar dan indikator kerja lembaga. Yang ketujuh, bagaimana laporan dan sosialisasi supervisi dilakukan. Pembahasan yang pertama yakni tentang kebutuhan supervisi. Di sini ada langkah-langkah menganalisis kebutuhan pengawasan. Untuk langkah yang pertama yakni pengawasan kebutuhan produktif, yang kedua kumpulan data awal, yang ketiga analisis kesenjangan, dan di sini juga menjelaskan kebutuhan supervisi pendidikan. Apa saja sih kebutuhannya? Untuk kebutuhan yang pertama, peningkatan kualitas profesional guru, yang kedua efektivitas dan efisiensi pembelajaran, yang ketiga penanganan profesionalisme dan inovasi mengajar, yang keempat adaptasi pada era digital, dan yang kelima penguatan profesionalisme guru secara menyeluruh. Baik teman-teman, untuk pembahasan yang kedua yakni tentang tujuan dari supervisi. Tujuan dari supervisi sendiri ini di sini ada 6 ya. Untuk pembahasan yang pertama, tujuannya yakni mengembangkan kompetensi guru, yang kedua membantu penyusunan kurikulum dan RPP, yang ketiga meningkatkan keterampilan manajemen kelas, yang keempat membimbing penelitian tindakan kelas, yang kelima mengidentifikasi kesulitan belajar siswa, dan tujuan yang terakhir yakni mengembangkan profesionalisme dan motivasi untuk semua guru. Kemudian pembahasan yang ketiga adalah tentang penyusunan rencana kerja. Penyusunan rencana kerja, supervisi atau bisa disebut dengan prota dan prosem. Komponen utama prota meliputi yang pertama yakni identifikasi dari mata pelajaran, yang kedua jenjang kelas, yang ketiga kompetensi inti KI dan kompetensi dasar atau bisa disebut KD, kemudian yang keempat alokasi waktu per tema atau subtema per semester, kemudian tahapan dalam penyusunan rencana kerja. Untuk yang pertama yakni menentukan lingkup supervisi, yang kedua menentukan jadwal supervisi, yang ketiga menentukan sumber daya, dan yang terakhir yakni menyusun instrumen supervisi. Pembahasan yang keempat adalah tentang instrumen dari supervisi akademik dan supervisi manajerial. Komponen dalam supervisi akademik untuk yang pertama yakni asesmen pra-observasi, yang kedua observasi, yang ketiga pemberian solusi, yang keempat refleksi, dan yang kelima tindak lanjut. Kemudian dari komponen supervisi manajerial, untuk yang pertama perencanaan, kedua koordinasi, ketiga pelaksanaan, keempat evaluasi, dan terakhir yakni pengembangan kesempurnaan sumber daya manusia pendidikan serta sumber daya lainnya. Kemudian pembahasan yang kelima. Pembahasan yang kelima ini menentukan prioritas dan skala kebutuhan untuk supervisi. Penyusunan dari skala prioritas dalam supervisi akademik penting untuk mengelola waktu dan sumber daya yang ada. Kemudian skala prioritas dapat membantu seorang pemimpin madrasah menentukan kegiatan mendesak, mencegah penundaan, serta menjaga fokus pada peningkatan guru di madrasah tersebut. Kemudian perencanaan pembelajaran dan administrasi sekolah.
Selain itu juga, untuk evaluasi diri madrasah atau bisa disebut dengan EDM berperan dalam menetapkan prioritas kebutuhan, pengawasan melalui analisis kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangan yang ada. Kemudian hasil dari EDM itu bisa menjadi dasar penyusunan RKM dari RKAM sehingga strategi dan anggaran lebih relevan, efektif, dan sesuai dengan kebutuhan lembaga tersebut. Kemudian pembahasan yang keenam. Pembahasan yang keenam yakni membahas tentang standar dan indikator kinerja dalam lembaga pendidikan Islam. Kemudian ini menjelaskan secara umum standar kinerja institusi pendidikan Islam. Standar kerja institusi pendidikan Islam ini terdiri dari penilaian berbagai komponen operasional seperti manajemen dan kepemimpinan. Kepemimpinan ini yang berbasis nilai Islami seperti amanah, adil, dan musyawarah. Kemudian dijelaskan untuk kurikulum yang dapat mengintegrasikan ilmu umum dan agama serta metodologi pendidikan yang dapat berorientasi pada Islam. Kemudian komponen guru dan tenaga kependidikan dalam bidang pedagogik untuk kepribadian, profesional, dan sosial kinerja guru, kualitas pembelajaran, layanan siswa, akreditasi, dan mutu internal yang menarik. Ini dapat digunakan untuk menilai evaluasi diri untuk madrasah atau bisa yang disebut dengan EDM. EDM ini bertracking audit dan kolaborasi pengawas kepala sekolah adalah untuk menstrategikan peningkatan mutu suatu lembaga pendidikan. Pembahasan yang terakhir yakni adalah menjelaskan tentang laporan perencanaan dan sosialisasi. Pelaporan pada supervisi ini itu penting sebagai dasar evaluasi dan tindak lanjut. Laporan ini harus berisi temuan dan rekomendasi serta harus disampaikan secara transparansi. Namun sebaliknya, praktiknya sering hanya menjadi formalitas saja, tidak fokus pada administrasi dan tidak mencerminkan kondisi yang saat ini atau kondisi realnya. Hal ini dapat membuat tindak lanjut kurang optimal dan terbatas pada dokumen. Kemudian diperlukan perubahan pola tindak lanjut yang berkelanjutan yang berfokus pada pengembangan guru dan kompetensi pedagogik. Dan keberhasilan dari supervisi ini dapat ditemukan oleh kompetensi pengawasan dan dukungan dari kepala sekolah dari madrasah tersebut. Dari penjelasan yang sudah saya terangkan sebelumnya, ini dapat disimpulkan bahwa untuk perencanaan supervisi pendidikan dan supervisi manajerial ini merupakan fondasi yang sangat penting untuk peningkatan mutu di lembaga pendidikan Islami. Supervisi akademik berfokus pada pembinaan guru melalui identifikasi kebutuhan, perumusan tujuan, dan penggunaan instrumen yang mana tepat untuk peningkatan profesionalisme dan kualitas dalam pembelajaran. Sementara itu, supervisi manajerial menekankan efektivitas tata kelola melalui perencanaan, koordinasi, dan evaluasi berkelanjutan. Kemudian, kebutuhan dari supervisi mencakup peningkatan kompetensi guru, efektivitas pembelajaran, penguasaan pada teknologi, serta penguatan nilai-nilai Islami. Dengan demikian, dukungan dari pengawas kepala sekolah dan seluruh warga sekolah, supervisi yang terencana akan mendorong profesionalisme pendidikan dan mutu pendidikan Islam secara berkelanjutan. Baik teman-teman, sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan tentang bagaimana sih perencanaan supervisi pendidikan dan supervisi manajerial. Semoga apa yang sudah saya sampaikan bisa bermanfaat bagi kalian semua. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Selamat bertemu kembali di video berikutnya.